Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Femi Kartikayu, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi. Pengertian model pembelajaran drill and practice. Menurut pendapat Abu Ahmadi, yang dimaksud dengan metode drill adalah suatu cara belajar mengajar yang mana siswa diajak melaksanakan kegiatan berbentuk latihan agar siswa mempunyai ketangkasan ataupun keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah ia pelajari. Drill and practice adalah pembelajaran berbantuan komputer yang memiliki tipe repetitif, yaitu tipe yang diulang-ulang, yang fungsi utamanya untuk melatih memori si siswa. Drill and practice dapat juga disebut berlatih dan praktek. Secara definisi, model drill and practice merupakan suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Model drill and practice biasanya digunakan dalam pembelajaran materi, hitungan, bahasa asing, dan peningkatan perbendaharaan kata-kata atau vocabulary. Langkah-langkah model pembelajaran drill and practice. Nah, di sini yang pertama ada tahap persiapan. Di tahap persiapan ini ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain yaitu rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Tentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan. Lakukan kegiatan pra-drill sebelum menerapkan model secara penuh. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, yaitu yang pertama langkah pembukaan. Langkah pembukaan ini dilaksanakan oleh guru, diantaranya mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Nah, di sini ada langkah pelaksanaannya, yaitu memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana dulu. Lalu ciptakan suasana yang menyenangkan atau menyejukkan. Yakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk mengikuti. Berikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. Yang ketiga di sini ada langkah mengakhiri. Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi untuk siswa, harus melakukan latihan secara berkesinambungan, sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil, dan terbiasa. Di sini juga ada penutup, yaitu melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan memberikan latihan penenangan. Tahapan penyajian model pembelajaran drill and practice. Tahapan penyajian model drill and practice adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan performansi siswa. Yang kedua, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Yang ketiga, program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Yang keempat, jika jawaban yang diberikan siswa benar, program menyajikan materi selanjutnya. Dan jika jawaban siswa salah, program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan atau remedial yang dapat diberikan secara parsial atau pada akhir keseluruhan soal. Selanjutnya di sini ada tujuan drill and practice. Nah, yang pertama, memiliki keterampilan motoris atau gerak. Nah, contohnya itu menghafal kata-kata, membuat suatu benda, atau mempergunakan alat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada mengembangkan kecakapan intelek seperti membagi, menjumlahkan, atau mengurangi.
Nah, yang ketiga di sini ada memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal lain. Ya, seperti akibat banyak hujan, banjir, penggunaan lambang atau simbol, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri drill and practice. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu siswa dianggap sudah mengetahui teori yang mendasari keterampilan, serta mengetahui cara atau prosedur mengerjakannya. Jadi dalam drill and practice tidak ada bagian penjelasan. Yang kedua di sini ada implementasi, yaitu siswa bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya. Gunakan aktivitas yang singkat dan gunakan prinsip kompetisinya. Yang ketiga di sini ada evaluasi, yaitu siswa dapat mengetahui kemampuannya dengan melihat nilai akhir. Kelemahan model pembelajaran drill and practice. Nah, di sini ada yang pertama dapat menghambat inisiatif siswa, di mana inisiatif dan minat siswa yang berbeda dengan petunjuk guru dianggap suatu penyimpangan dan pelanggaran dalam pengajaran yang diberikan. Yang kedua, kurang memperhatikan penyesuaiannya dengan lingkungan. Yang ketiga, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang kaku dan dalam memberikan stimulus siswa dibiasakan bertindak otomatis. Kelebihan model pembelajaran drill and practice. Yang pertama, bahan yang diberikan secara teratur. Yang kedua, adanya pengawasan atau bimbingan dan koreksi yang segera diberikan oleh guru, memungkinkan murid untuk segera melakukan perbaikan untuk kesalahannya. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan siap berbentuk sewaktu-waktu, dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik keperluan studi atau bekal hidup di masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.